Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Cordova, marilah kita sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sampai saat ini. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW. Sahabat Cordova, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia bagi umat Islam karena di bulan ini berbagai berkah dan rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga sebagai saksi peristiwa besar dan penting yang dialami Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan kala beliau menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Peristiwa itu terjadi pada 17 Ramadan. Sahabat Cordova, ada dua kisah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Pertama, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan di bulan Ramadan dengan menurunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Artinya, sesungguhnya kami akan menurunkannya pada malam yang diberkahi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menerima wahyu dalam dua keadaan. Yang pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras dan dikatakan bahwa ini cara paling berat bagi Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Muzammil ayat 5. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Kedua, dikatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti manusia biasa, menyerupai seorang laki-laki. Jibril mendatangi dengan berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-A'la dari 1 sampai Al-Quran diturunkan secara bertahap, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara sekaligus. Al-Quran itu dua kali diturunkan. Yang pertama, diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang kedua, diturunkan dari langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Qurtubi menukil riwayat dari Muqatil bin Hayyan, menurut kesepakatan Al-Quran turun langsung sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia dan secara berangsur-angsur diturunkan ke bumi. Dikatakan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kisah Nabi Muhammad melakukan pembebasan kota Mekah. Pada hari ke-9 bulan Ramadan, matahari mulai merangkak menuju titik kulminasi kota Madinah tampak bersiap. 10.000 orang tampak berbaris dan panas yang memanggang dan perut perih karena puasa tidak menyurutkan semangat mereka. Setelah memanjatkan doa dan berkhutbah sebentar, Rasulullah SAW kemudian memimpin pasukan itu bergerak menuju Mekah. Ketika sampai di perbatasan, Rasulullah SAW meminta menyalakan api di atas bukit-bukit yang mengelilingi Mekah. Penduduk Mekah ketakutan melihat besarnya pasukan Nabi Muhammad SAW dan menganggap bahwa ribuan obor itu akan membakar kota mereka. Kalangan Quraisy pun tak mampu menghadapi pasukan tersebut dan mereka hanya bisa pasrah. Hingga tiba memasuki kota Mekah dengan penuh wibawa dan tanpa adanya perlawanan serta pertumpahan darah. Mula-mula beliau memasuki kota Mekah, bertawaf, mencium Hajar Aswad, bersembahyang di Mekah, dan menghancurkan ratusan patung dewa-dewa Arab di sekitar rumah ibadah itu. Setelah itu Rasulullah SAW
menerima baiat sumpah setia dari penduduk Mekah. Tak lebih dari 2 tahun kemudian, sejumlah utusan klan tiba dari seluruh penjuru semenanjung Arab untuk menyatakan bahwa bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ini pula, 10 Hijriah 632 Masehi, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang terakhir. Sahabat Cordova, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.